Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak sekalian, jumpa lagi di video pembelajaran kali ini. Dan sekarang kita sampai di tema 2, udara bersih bagi kesehatan. Subtema 1, cara tubuh mengolah udara bersih, serta pembelajaran 1. Seperti biasanya, sebelum memulai pembelajaran, marilah kita berdoa dahulu dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah, siapkan diri kalian. Pada pembelajaran 1 ini, muatan pelajarannya ada 2, yaitu bahasa Indonesia dan IPA. Dan kompetensi dasarnya sudah berbeda dengan di tema 1. Kalau di tema 1 yaitu 3.1, sekarang di tema 2 3.2, yaitu di bahasa Indonesia, dan di IPA-nya juga 3.2. Kemudian keterampilannya kompetensi 4 juga sudah di 4.2. Di IPA pun juga 4.2. Untuk bahasa Indonesianya, pengetahuannya adalah mengklasifikasi informasi yang didapat dari buku ke dalam aspek apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana. Untuk keterampilannya, menyajikan hasil klasifikasi informasi yang didapat dari buku yang dikelompokkan dalam aspek apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana menggunakan kosakata baku. Sedangkan IPA-nya menjelaskan organ pernapasan dan fungsinya pada hewan dan manusia, serta cara memelihara kesehatan organ pernafasan manusia. Keterampilannya membuat model sederhana organ pernapasan manusia. Adapun tujuan dari pembelajaran 1 ini adalah 1. Dengan membaca teks, siswa mampu menyebutkan informasi terkait dengan pertanyaan apa, di mana, kapan, dan siapa. 2. Dengan menuliskan dalam bentuk peta pikiran, siswa mampu mempresentasikan informasi dari teks bacaan terkait dengan pertanyaan apa, di mana, kapan, dan siapa. 3. Dengan mencermati teks bacaan yang disajikan, siswa mampu menemukan informasi tentang organ-organ pernapasan hewan. 4. Dengan berdiskusi dan mencari informasi dalam kelompok, siswa mampu membuat bagan cara kerja organ pernapasan hewan. Baiklah, perhatikan gambar ini. Ini semuanya adalah gambar makhluk hidup. Nah, anak-anak, dari gambar ini kalian akan dapat membuat beberapa pertanyaan. Contohnya, apa saja makhluk hidup yang ada pada gambar di atas? Apa saja perbedaan makhluk hidup yang ada pada gambar itu? Apa pula persamaannya? Apakah semua makhluk hidup membutuhkan oksigen? Bagaimana proses pengambilan oksigen oleh makhluk hidup? Apa yang harus kita lakukan supaya ketersediaan oksigen terjaga? Bagaimana tanggung jawab kita terhadap masyarakat dalam menjaga ketersediaan oksigen? Nah, anak-anak, dari pertanyaan-pertanyaan yang saya contohkan tadi, kita akan mendapat beberapa kata tanya, yaitu apa dan bagaimana. Pada penjelasan tentang pemetaan kompetensi dasar tadi, sudah saya sebutkan bahwa beberapa kata tanya yaitu apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana. Sedangkan di tujuan pembelajaran, kalian dituntut dapat menyebutkan informasi terkait dengan pertanyaan apa, di mana, kapan, dan siapa. Mengapa dan bagaimana belum dipelajari di pembelajaran ini. Kita lanjutkan. Perhatikan gambar ilustrasi. Ini adalah dayu dan ikan hias. Dayu memelihara ikan hias berjenis ikan mas koki. Ikan-ikan hias itu dipelihara dalam sebuah akuarium. Setiap hari, dayu memberi makan ikan-ikannya. Dayu juga rutin membersihkan akuarium, lalu mengganti airnya dengan air bersih. Kegiatan itu ia lakukan seminggu sekali.
Dayu senang melihat ikan-ikan di dalam akuarium berenang ke sana kemari. Dayu memperhatikan saat mulut ikan-ikan itu terbuka dan menutup, seolah-olah ikan-ikan itu selalu menelan air. Dayu bertanya-tanya, apa yang dilakukan ikan-ikan itu? Nah anak-anak, dari bacaan di atas, kita dapat beberapa informasi seperti bagan berikut. Kalau kita perhatikan lagi, maka di situ muncul pertanyaan-pertanyaan dengan kata tanya apa, di mana, kapan, dan siapa. Contoh pertanyaannya dengan menggunakan kata tanya apa. Apa nama jenis ikan hias yang dipiara? Tadi di bacaan jawabannya adalah ikan mas koki. Dari kata tanya di mana akan muncul kalimat tanya, di mana ikan hias itu dipiara? Jawabnya di akuarium. Kemudian dari kata tanya apa akan muncul kalimat tanya, apa yang diperhatikan Dayu saat melihat ikan-ikan hiasnya? Mulut ikan-ikan itu terbuka dan menutup. Kata tanya kapan akan muncul kalimat tanya, kapan akuarium dibersihkan? Seminggu sekali. Kata tanya kapan lagi akan muncul kalimat tanya, kapan ikan hias itu diberi makan? Setiap hari. Kemudian kata tanya siapa menjadi kalimat tanya, siapa yang memelihara ikan hias? Jawaban dari pertanyaan itu adalah Dayu. Nah anak-anak, setelah kita menyebutkan informasi terkait dengan pertanyaan apa, di mana, kapan, dan siapa, selanjutnya kita akan melakukan kegiatan ayo membaca dan membaca bacaan yang berjudul pernapasan pada hewan. Seperti manusia, hewan juga bernapas untuk mengambil oksigen dan membuang karbon dioksida. Namun, sistem pernapasan pada hewan berbeda dari manusia. Bahkan, sistem pernapasan pada hewan pun berbeda-beda sesuai jenisnya. Berikut adalah sistem pernapasan pada beberapa jenis hewan. Yang pertama, alat dan sistem pernapasan pada cacing tanah. Nama ilmiahnya adalah Vermes. Cacing tidak mempunyai alat pernapasan khusus. Cacing bernafas melalui permukaan kulit. Kulit cacing selalu basah dan berlendir untuk memudahkan penyerapan oksigen dari udara. Oleh karenanya, cacing menyukai tempat lembab untuk menjaga supaya kulit tubuhnya selalu basah dan berlendir. Di bawah permukaan kulit cacing yang tipis, terdapat pembuluh udara. Saat udara masuk melalui kulit, oksigen diikat oleh darah. Pada darah cacing terkandung hemoglobin, sehingga mampu mengikat oksigen. Oksigen yang diikat oleh hemoglobin lalu diedarkan ke seluruh tubuh. Zat sisa pembakaran berupa karbon dioksida dan uap air dikeluarkan dari tubuh juga melalui permukaan kulit. Ini gambarnya, oksigennya masuk melalui kapiler, kemudian sesudah pembakaran, kemudian karbon dioksidanya dikeluarkan lagi. CO2 karbon dioksidanya dikeluarkan lagi. Kapiler itu pembuluh darah halus. Kita lanjutkan. Sistem pernapasan pada hewan yang kedua adalah pernapasan pada serangga. Nama ilmiahnya adalah insekta. Seperti hewan lain, serangga bernapas dengan menghisap oksigen dan melepaskan karbon dioksida. Namun, alat pernapasan serangga berbeda dengan hewan lain. Alat pernapasan serangga berupa trakea, yaitu sistem tabung yang memiliki banyak percabangan di dalam tubuh. Percabangan trakea disebut trakeola. Trakea mengedarkan oksigen langsung ke semua sel tubuh dan organ, serta menyerap karbon dioksida dari semua sel tubuh untuk dibuang. Udara memasuki trakea melalui pori-pori kecil di permukaan tubuh serangga, yang disebut spirakel. Selanjutnya, udara beredar melalui pembuluh udara kecil. Sel-sel tubuh mengambil oksigen langsung dari pembuluh udara kecil itu. Karbon dioksida dari sel akan mengalir ke trakeola, lalu dibuang melalui lubang spirakel. Kalau kita perhatikan di sini, ada spirakel toraks dan spirakel abdomen. Toraks itu adalah bagian dada, abdomen itu di bagian
perut. Berikutnya, sistem pernapasan pada hewan ikan atau Pisces. Semua makhluk hidup termasuk ikan memerlukan oksigen supaya tetap hidup. Pengambilan oksigen ini melalui proses pernapasan yang melibatkan organ pernapasan. Ikan bernapas dengan organ khusus mirip saringan yang disebut insang. Insang berbentuk lembaran tipis berwarna merah muda dan selalu lembab. Insang terdapat tepat di belakang rongga mulut pada kedua sisi kepala ikan. Biasanya, insang dilindungi oleh selaput atau rangka yang disebut tutup insang, atau biasanya disebut operkulum. Di balik tutup insang ini terdapat 4 deret insang yang saling tumpang tindih. Pada insang terdapat pembuluh darah halus. Pembuluh darah itu dapat menyerap oksigen yang terkandung dalam air dan melepaskan karbon dioksida dari darah. Insang juga berfungsi sebagai alat pengeluaran garam-garam dan sebagai penyaring makanan. Untuk memperoleh cukup oksigen, mulut ikan dan insang bekerja bersama-sama seperti pompa isap air. Pertama-tama, tutup insang menutup. Secara bersamaan mulut terbuka dan dinding mulut mengembang. Saat itulah air terisap masuk. Kedua rongga mulut menyempit dan mulut menutup. Secara bersamaan, tutup insang terbuka. Akibatnya, air keluar dari mulut dan melewati insang. Saat itulah oksigen dari dalam air terserap dan karbon dioksida dikeluarkan. Ini ada filamen insang ya. Filamen itu benda yang berbentuk seperti benang tipis. Seperti ini. Kalau kita perhatikan ibu kita atau kita sendiri pada waktu membersihkan ikan, kita akan menemukan insang di kepala ikan seperti ini. Itulah alat dan sistem pernapasan pada ikan. Nah, ini pada gambar kiri atas ditunjukkan saat pernapasan dimulai. Mulut ikan membuka dan rongga mulut mengembang untuk mengisap air. Gambar anak panah menunjukkan aliran air masuk ke dalam rongga mulut. Gambar sebelah kanan menunjukkan saat berikutnya mulut ikan menutup dan insang terbuka. Gerakan mulut ikan dan tutup insang itu secara bersamaan memompa air keluar dari rongga insang. Anak panah ini biru menunjukkan aliran keluar melalui insang. Berikutnya, sistem pernapasan pada hewan amfibi. Di sini dicontohkan adalah katak, yaitu hewan yang hidup di darat dan di air. Saat masih berupa kecepong, katak hidup di dalam air dan bernapas menggunakan insang. Insang kecepong terletak di luar tubuhnya dan terdiri atas lembaran-lembaran kulit halus mengandung kapiler darah. Setelah berumur 9 hari, kecepong bernapas menggunakan insang dalam. Insang dalam akan menyusut seiring mulai berfungsinya paru-paru dan katak muda pun tumbuh menjadi katak dewasa. Katak dewasa bernapas menggunakan paru-paru dan permukaan kulit. Di dalam paru-paru terdapat banyak gelembung udara yang sangat kecil, berselaput dan penuh dengan kapiler darah. Di dalam gelembung udara, oksigen diserap dan karbon dioksida dikeluarkan. Selain dengan paru-paru, katak juga bernapas melalui kulit. Permukaan kulit katak selalu basah agar memudahkan penyerapan oksigen dari udara. Berikutnya, sistem pernapasan pada reptil. Hewan yang termasuk jenis reptil antaranya ialah ular, kadal, cicak, buaya, juga biawak. Reptil bernapas menggunakan paru-paru. Udara masuk melalui hidung, lalu ke batang tenggorokan, lalu ke paru-paru. Paru-paru reptil terletak di dalam rongga dada dan dilindungi oleh tulang rusuk. Paru-paru reptil sederhana dengan beberapa lipatan dinding yang dapat membesar. Paru-paru reptil sederhana dengan beberapa lipatan dinding yang dapat memperbesar permukaan paru-paru. Namun, paru-paru kadal dan buaya lebih kompleks dengan beberapa belahan dan bertekstur seperti spons. Pada reptil yang sering berkubang di air seperti buaya,
lubang hidungnya dapat ditutup selama menyelam. Dengan begitu, air tidak akan masuk ke dalam paru-paru. Berikutnya adalah alat dan sistem pernapasan pada burung atau aves. Burung bernapas dengan sepasang paru-paru. Paru-paru burung terletak di dalam rongga dada. Udara yang mengandung oksigen masuk melalui lubang hidung pada pangkal paruh sebelah atas. Selanjutnya, udara masuk ke pembuluh udara yang disebut trakea. Dari trakea, udara masuk ke paru-paru dan sebagian lagi masuk ke kantong udara. Burung menghirup udara sebanyak-banyaknya saat tidak terbang. Sebaliknya, saat terbang, burung tidak menghirup udara. Udara dihembuskan dari kantong udara ke paru-paru. Ada inhalasi, kantong udara terisi, ekshalasi, kantong udara kosong, paru-paru terisi. Ini saat tidak terbang dan ini saat terbang. Kantong udara burung berfungsi sebagai tempat menyimpan udara. Saat tidak terbang, burung menghirup udara sebanyak-banyaknya. Udara yang dihirup itu kemudian disimpan dalam kantong udara. Saat terbang, burung tidak menghirup udara, melainkan mengambil udara dari kantong udara. Kantong udara juga membantu burung saat terbang, membantu mencegah hilangnya panas tubuh yang terlalu besar dan memperkeras suara. Kita lanjutkan alat dan sistem pernapasan pada mamalia. Mamalia adalah jenis hewan yang menyusui anaknya. Ada dua jenis mamalia, yaitu mamalia darat dan mamalia air. Mamalia darat misalnya kambing, sapi, kerbau, kuda, dan masih banyak lagi. Mamalia air misalnya paus, duyung, juga lumba-lumba. Alat pernapasan mamalia darat terdiri atas hidung, pangkal tenggorokan, batang tenggorokan, dan paru-paru. Perhatikan gambar organ pernapasan kuda berikut. Ini dimulai dari hidung, masuk trakea, kemudian menuju paru-paru. Paru-paru itu dimulai dari bronchiolus, kemudian bercabang lagi ke alveolus. Alveolus ini adalah tempat mengikat oksigen dan juga mengeluarkan karbon dioksida melalui pembuluh vena dan pembuluh arteri. Kemudian perhatikan lumba-lumba berikut. Pada mamalia air, hidungnya dilengkapi dengan katup. Saat mamalia tersebut menyelam, katup akan menutup. Sebaliknya, saat mamalia tersebut muncul ke permukaan air, katup terbuka. Saat itulah mamalia air tersebut akan menghirup oksigen serta mengeluarkan karbon dioksida dan uap air. Nah anak-anak, itulah tadi materi tema 1, subtema 2 pembelajaran 1. Jika kurang memahami, bisa kalian putar lagi video ini atau membaca buku yang telah dipinjamkan oleh sekolah. Mudah-mudahan dapat dipahami dan bermanfaat. Kita akhiri dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Sekian pembelajaran 1. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.